Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sejawat sekalian, perkenalkan, saya adalah Sani Nuraini. Pada kesempatan kali ini saya adalah fasilitator yang akan membantu teman-teman sejawat sekalian dalam melaksanakan proses pelatihan manajemen pelayanan kefarmasian. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan tempat bekerja saya. Saya adalah seorang apoteker madya yang bekerja di salah satu puskesmas di Kota Bandung, tepatnya berada di UPT Puskesmas Pasundan. Dan hal yang akan saya jelaskan atau saya bagikan pada kali ini adalah salah satu tahapan pelayanan farmasi klinis yang pertama, yaitu proses pengkajian dan pelayanan resep. Sejawat sekalian, kita akan masuk ke dalam pengertian terkait dengan pengkajian resep dan pelayanan resep. Pengkajian resep dan pelayanan resep merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi penerimaan, pemeriksaan ketersediaan, pengkajian resep, penyiapan, termasuk di dalamnya adalah kegiatan peracikan obat, dan disertai terakhir adalah proses penyerahan dengan pemberian informasi obatnya. Teman-teman tentunya sudah mengetahui tujuan dari proses pengkajian resep ini. Baik, kita akan jelaskan. Tujuannya adalah dengan melakukan pengkajian resep, kita itu sebetulnya dapat menganalisa ada atau tidaknya masalah terkait dengan obat-obatan yang ada di dalam resep itu sendiri. Selain itu, kegiatan ini adalah upaya yang bisa dilakukan seorang apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian dalam mencegah terjadinya kesalahan pemberian obat atau biasa disebut dengan medication error. Itu merupakan tujuannya. Untuk manfaatnya sendiri, dengan melakukan pengkajian dan pelayanan resep, kita ini dapat mengurangi resiko terkait dengan resiko klinis, resiko finansial, maupun resiko legal. Lantas, siapakah yang bisa melaksanakan proses pengkajian ini? Nah, atau yang disebut dengan pelaksana, yang bisa melaksanakan proses kegiatan ini yaitu tentunya tenaga kefarmasian. Yang dimaksud dengan tenaga kefarmasian di sini adalah apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Namun, untuk tenaga teknis kefarmasian atau TTK, kewenangannya dibatasi hanya berupa persyaratan administratif dan farmaseutik. Oleh karenanya, apoteker di sini sangat diperlukan fungsi dan perannya dalam melaksanakan proses pengkajian resep secara keseluruhan, ditambah dengan aspek klinisnya. Baik, kita masuk sejawat ke kegiatan pengkajian resep. Pengkajian resep ini berdasarkan Permenkes tahun 74 tahun 2016 terdiri dari 3. Yang pertama adalah pengkajian berdasarkan persyaratan administratif. Yang kedua adalah persyaratan farmaseutik. Dan yang terakhir adalah berdasarkan persyaratan klinis. Tentunya tenaga kefarmasian di sini apoteker dan tenaga teknis kefarmasian dapat melaksanakan kegiatan tersebut. Namun tadi yang sempat saya sampaikan bahwa kewenangannya terbatas kepada tenaga teknis farmasian hanya untuk persyaratan administratif dan farmaseutik. Untuk apoteker nanti akan ada penambahan terkait dengan pengkajian persyaratan klinis. Untuk kegiatan atau poin-poin yang termasuk ke dalam persyaratan administratif, persyaratan farmaseutik maupun klinis akan kita bahas selanjutnya. Sejawat sekalian, kita akan masuk kepada proses pengkajian pertama terkait dengan persyaratan administratif. Lantas, apa sajakah yang termasuk penilaian persyaratan administratif dalam sebuah resep? Yang pertama adalah nama dokter, kemudian nomor SIP karena ini merupakan legalitas dari penulis resep atau dokter dalam menuliskan obat-obat yang ada di dalam resep. Yang ketiga adalah paraf, tanda tangan dokter. Terutama juga ini untuk resep-resep yang mengandung narkotika atau psikotropika sehingga harus jelas siapa dokter penulisnya, kemudian dokternya apa legal atau tidak, disertai dengan paraf atau tanda tangan agar tidak terjadi kesalahan terkait dengan aspek legal. Kemudian ada nama obatnya, jumlah obatnya, aturan pakainya, nama pasiennya, umur pasiennya, berat badan pasiennya, jenis kelamin pasien, alamat pasien, nomor telepon pasien.
Tentunya ada beberapa hal yang harus kita kritisi ya. Di sini adalah terkait dengan berat badan pasien. Berat badan pasien ini sangat berguna bagi kita sebagai seorang apoteker karena nanti kita dapat menilai dosis dari pasien tersebut. Apakah pasien tersebut termasuk kepada geriatri, pediatri, atau pasien tersebut sudah mengalami kemoterapi, bisa juga mengalami gangguan ginjal, hati, epilepsi, atau pasien pasca bedah. Sehingga berat badan ini menjadi salah satu parameter atau persyaratan penilaian dari proses administratif. Jika kesemua hal tersebut ada atau sudah sesuai atau tidak terjadi permasalahan, oleh karenanya akan masuk kepada tahapan berikutnya, yaitu cek persyaratan farmaseutik. Tapi jika pada saat proses administratif terjadi kesalahan atau terjadi kekurangan terkait dengan persyaratan administratif tersebut, jika kita berada di fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas, tentunya kita bisa langsung menghubungi dokter penulis resep tersebut, sehingga dapat dilengkapi hal-hal yang kurangnya, sehingga resep tersebut bisa sesuai pada saat proses pengkajian administratif dan kita akan melangkah kemudian ke persyaratan farmaseutik. Sejawat sekalian, kita masuk kepada persyaratan farmaseutika. Nah, persyaratan farmaseutika ini ada beberapa penilaian yang akan kita lihat di dalam resep tersebut, ada atau tidak. Yang harus kita lihat di dalam resep terkait dengan persyaratan farmaseutikanya itu adalah yang pertama adalah nama obatnya tentunya ya. Ketika kita melihat sudah ada nama obat, kita lihat bentuk sediaannya ada atau tidak. Kemudian kekuatan sediaannya, dosisnya, potensinya, kemudian stabilitas dan obat tak tercampurkan. Tentunya ini kita bisa lihat dari resep ada atau tidak karena ada beberapa obat yang memerlukan proses peracikan. Tetapi jika obat tersebut memiliki inkompatibilitas atau obat tidak tercampurkan, tentunya tidak akan menjadi obat yang dapat bermanfaat atau efektif serta efisien. Nah, hal tersebut nanti kita cek pada saat proses pengkajian secara farmaseutika. Kemudian adanya cara dan lama penggunaan obat. Kita pun harus melihat ada atau tidak. Serta kadang juga kita harus mengkritisi beberapa penulis resep atau dokter menuliskan beberapa daftar singkatan yang tidak kita mengerti. Nah, pada saat proses tersebut kita juga bisa melaksanakan proses klarifikasi kepada dokter penulis resep atau kita melaksanakan proses komunikasi sehingga hal-hal apa saja yang menjadi kekurangan atau hal yang tidak dimengerti dalam proses farmaseutika dapat kita tanggulangi, dapat kita pecahkan sehingga dapat melangkah kepada pengkajian resep berikutnya, yaitu mengkaji secara persyaratan klinis. Sejawat apoteker, kegiatan pengkajian resep selanjutnya yaitu terkait dengan persyaratan klinis. Tentunya persyaratan klinis ini merupakan tugas dari apoteker karena tadi kita ketahui bahwa tenaga teknis kefarmasian dibatasi kewenangannya hanya sampai dengan pengkajian secara administratif maupun secara farmaseutik. Nah, hal-hal apa saja yang dapat kita nilai dalam proses pengkajian secara persyaratan klinis? Yang pertama adalah ada tidaknya alergi terhadap obat itu sendiri. Kita bisa mewawancarai pasien bahwa pasien tersebut memiliki riwayat atau tidak terhadap obat yang diresepkan di dalam resep yang diberikan oleh pasien tersebut. Kemudian yang kedua, kita lihat ketepatan indikasinya, ketepatan obatnya, ketepatan dosisnya, ketepatan waktu atau jam penggunaan obat. Selain itu juga kita bisa melihat duplikasi atau tidak suatu obat. Jika terjadi duplikasi atau hal-hal yang tidak sesuai dengan persyaratan klinis, tentunya semua itu harus kita komunikasikan terlebih dahulu kepada dokter sehingga nanti akan didapatkan persyaratan klinis yang sudah memenuhi untuk dilakukan proses penyiapan obat. Kemudian selanjutnya adalah ada atau tidaknya efek samping obat. Kemudian yang harus kita lihat interaksi obat. Nah, interaksi obat di sini adalah hal-hal yang sering atau paling sering kita dapatkan. Hal-hal yang terkait dengan interaksi obat ini bisa
bermacam-macam. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa interaksi obat ini dapat bersifat farmakodinamik maupun bersifat farmakokinetik. Nah, untuk farmakodinamik itu sendiri adalah interaksi antara obat-obat yang mempunyai efek farmakologi atau efek samping yang serupa ataupun yang berlawanan. Nah, interaksi ini dapat disebabkan karena adanya kompetisi pada suatu reseptor yang sama atau terjadi antara obat-obat yang bekerja pada sistem fisiologi yang sama. Nah, lantas seperti apa jika terjadi potensi interaksi secara farmakodinamik? Hal apa saja yang harus kita sampaikan kepada dokter? Apakah obat tersebut masih tetap bisa diberikan atau tidak, atau malah harus use alternatif? Nah, untuk melakukan proses keputusannya tetap kita hanya memberikan rekomendasi kepada dokter, nanti dokter yang akan mendecision atau memutuskan terkait dengan hal tersebut. Ketika sudah diputuskan dan sesuai dengan apa yang diharapkan bahwa persyaratan klinisnya sudah tercapai, maka akan langsung kepada kegiatan berikutnya yaitu penyiapan obat. Selain adanya interaksi farmakodinamik, yang kedua adalah potensi yang mungkin muncul adanya interaksi farmakokinetik. Nah, farmakokinetik ini adalah interaksi yang biasanya adalah obat yang dapat mengubah suatu obat lainnya terkait dengan sistem absorpsinya, distribusinya, metabolismenya, atau ekstraksi dari obat lainnya. Nah, dari interaksi farmakokinetik ini dapat digolongkan juga menjadi beberapa kelompok. Ada obat-obat yang dapat mempengaruhi absorpsi. Nah, ada juga obat-obat yang bisa menyebabkan perubahan pada ikatan protein. Lantas ada juga obat-obat yang bisa mempengaruhi atau saling mempengaruhi terkait dengan metabolismenya. Atau juga ada beberapa yang bisa mempengaruhi malah ekskresi dari ginjal. Oleh karenanya kita harus aware atau harus mengetahui terkait dengan beberapa macam sifat dari interaksi obat tersebut, yaitu ada yang tadi saya sampaikan, farmakokinetik dan farmakodinamik. Nah, pentingnya kita mengetahui interaksi ini yaitu adalah kita juga ingin mengetahui karena banyak interaksi obat yang tidak berbahaya, tetapi banyak juga interaksi yang potensial berbahaya. Nah, terlebih derajat keparahan suatu interaksi kan bervariasi dari satu pasien dengan pasien lainnya. Contoh saja untuk obat-obat dengan indeks terapi yang sempit, contohnya adalah phenytoin. Untuk phenytoin ini tentunya obat-obat ini memerlukan kontrol dosis yang ketat. Nah, untuk obat-obat seperti antikoagulan, antihipertensi, dan antidiabetes, obat-obat yang paling sering berperan terjadi interaksi dengan obat tersebut. Sehingga dikhawatirkan jika terjadi interaksi tersebut bisa menyebabkan tingkat derajat keparahan yang berpotensi untuk menyebabkan pasien menjadi berbahaya jika digunakan oleh pasien itu sendiri. Baik, sejawat apoteker sekalian, hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan terkait dengan tips dalam melaksanakan proses pengkajian resep. Yang pertama adalah kita harus menguasai standar terapi. Jikapun kita tidak menguasai, kita paham dan kita bisa membacanya. Dan ketika kita membacanya pun, kita sudah paham di mana literatur tersebut dapat kita cari. Contohnya untuk mengetahui kesesuaian dari indikasi atau terapi, kita bisa mengacu kepada pustaka-pustaka tentunya yang bisa kita cari, diantaranya bisa ke Pharmacotherapy Pathophysiology Approach, AHFS, atau Goodman and Hillman. Kemudian untuk interaksi obat, kita juga bisa mencarinya di Drug Interaction Fact, ada AHFS pun, kemudian bisa di Mailer's Side Effect, kemudian ada juga bisa di Drug in Pregnancy and laktasi ya untuk yang kehamilan dan menyusui. Kemudian untuk dosis atau jadwal juga kita bisa mendapatkannya di Drug Fact and Comparison, ada di AHFS juga, ada Martindale dan beberapa literatur lainnya tentunya yang sejawat ketahui. Kemudian yang kedua, kita pun harus mengetahui sumber data dari pasien itu sendiri. Nah, berdasarkan
sumber data atau tipe medication review berdasarkan Pharmaceutical Care Network Europe atau PCNE, ada beberapa data yang bisa kita dapatkan pada saat proses pengkajian. Dan data apa sajakah yang kita bisa dapatkan? Yang pertama adalah data riwayat obat yang ada di farmasi itu sendiri. Nah, dari data riwayat obat yang ada di farmasi, ada beberapa hal yang bisa kita peroleh. Di antaranya, yang pertama, kita bisa mengetahui interaksi obat, beberapa data interaksi obatnya, kemudian beberapa efek samping, dosis yang tidak biasa yang terjadi pada satu pasien tersebut. Kemudian ada juga dari problem atau kepatuhan dari pasien itu sendiri. Kemudian data juga kita bisa peroleh yang kedua dari hasil wawancara dengan pasien. Nah, untuk hasil wawancara ini ada beberapa data yang bisa kita tambahkan atau kita peroleh kembali. Di antaranya adalah macam-macam interaksi obat dengan makanan yang mungkin bisa terjadi pada pasien itu sendiri. Kemudian ada juga terkait dengan problem dari efektivitas dari suatu obat, serta dari efek samping yang mungkin muncul pada pasien tersebut setelah kita wawancarai. Kemudian data yang ketiga adalah data informasi dari dokter sebagai penulis resep dan penegak diagnosis terkait dengan data yang diperoleh baik itu secara lisan maupun tulisan. Nah, datanya bisa kita peroleh adalah tambahan data yaitu berupa ketepatan dari indikasi obat yang dituliskan di dalam resep. Dan yang terakhir adalah data dari informasi klinis dan rekam medis. Nah, tentunya akses ini dapat diperoleh dan data apa saja yang bisa kita peroleh diantaranya adalah penambahan dari efektivitas dari pengobatan itu sendiri sehingga kita bisa mendapatkan data yang terukur dibandingkan dengan data klinis yang didapat dari pasien itu sendiri. Nah, itu adalah beberapa tips dalam proses pengkajian resep. Yang pertama tadi adalah kita harus menguasai standar terapi dengan cara membaca. Ketika kita membaca, kita sudah paham di mana mencari literatur tersebut. Kemudian yang kedua adalah kita bisa mendapatkan sumber data dari pasien itu sendiri yang kita klasifikasikan berdasarkan dari Pharmaceutical Care Network Europe terdiri dari 4 yang tadi saya sampaikan. Baik sejawat sekalian, demikian paparan yang telah saya sampaikan terkait dengan pengkajian dan pelayanan resep. Terakhir, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi serta waktunya. Dan izinkan saya menyampaikan sebuah kutipan atau kata-kata bijak dari William Arthur Ward, yaitu belajarlah di saat orang lain tidur, bekerja sementara yang lain bermalas-malasan, mempersiapkan di saat orang lain bermain, dan bermimpi sementara lainnya sedang berharap. Semangat selalu sejawat, sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.